melakukan pembunuhan berencana, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Tidak, saya tidak dihukum gengnya apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Tapi jika saya ada apa-apa, saya tidak ada apa-apa. Pihak keluarga Vina Cirebon kecewa terhadap Polda Jawa Barat yang menghapus dua nama pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Andi dan Dani dari daftar pencarian orang atau DPO. Penghapusan dua nama DPO itu membuat pihak keluarga curiga ada ketidakjujuran dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap fakta bahwa nama Dani dan Andi tidak pernah ada, sehingga tersangka atau DPO bukan tiga, melainkan hanya satu orang, yaitu Peggy Setiawan. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, meminta polisi menjelaskan fakta persidangan tahun 2016 lalu, mulai dari dakwaan, tuntutan, hingga putusan hakim tentang peran dua DPO, yakni Andi dan Dani, yang kini dihapus dari daftar pencarian orang atau DPO. Putri menyatakan keluarga Vina terkejut dan kecewa karena tidak ada kejelasan dari polisi terkait dua DPO selain Peggy dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Kuasa hukum keluarga Vina kembali menegaskan agar polisi kembali merujuk pada amar putusan pengadilan para terpidana terdahulu yang menyebutkan bahwa DPO berjumlah 3 orang. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO ada 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Komnas HAM meminta proses hukum yang adil terhadap kelompok perempuan dan anak dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hal itu disampaikan usai menerima kuasa hukum keluarga almarhumah Vina di gedung Komnas HAM. Terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan dari penyidikan dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok rentan, perempuan dan anak, gitu. Terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina, gitu. Nah, itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum, dan juga terkait dengan kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina, dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban. Itu aja yang bisa. Pemirsa, rekan kerja kuli bangunan Peggy Setiawan tidak yakin Peggy Setiawan alias Peron adalah otak pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Suharsono menyebut pada tanggal 27 Agustus 2016 silam, Peggy tengah berada di Bandung. Suharsono alias Mang Bondol tidak yakin Peggy menjadi otak pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki. Mang Bondol mengatakan pada tanggal 27 Agustus 2016 atau saat hari kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Peggy ada bersamanya di Bandung. Saat itu Suharsono bekerja bersama dengan Peggy dan beberapa orang lain sebagai kuli bangunan di Bandung. Pada hari kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Suharsono pulang ke Cirebon setelah gajian. Sekitar jam 8 malam, Peggy bersama dengan temannya mengantarkan Suharsono ke terminal.
Suarsono menambahkan dirinya baru tiba di Cirebon jam 11 malam. Atas dasar itulah, Suarsono alias Mang Bondol yakin Peggy tidak mungkin menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Yang tadi benar semua, Bang. Tidak, saya tidak ikutan geng apa-apa. Sampai di jalan raya aja ya, naik angkot. Tuh, sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Tahun 2016. Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Jam 8 pagi apa Malam. Jam 8 malam? Malam, habis gajian tuh. Saya langsung naik angkot ke Lui Panjang, naik mobil Godwill. Iya. Diantar si Peggy. Si Peggy-nya sampai ke angkot aja, nggak ke langsung terminal. Artinya Peggy saat itu memang ada di Bandung ya? Iya, Mas, ada di Sebelumnya, Dirkrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menyebut Peggy Setiawan alias Perong adalah otak pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Surawan menyebut sebelum kejadian, Peggy meminta pelaku lainnya untuk mengejar Vina dan Eki yang saat itu tengah melintas menggunakan sepeda motor. Kombes Surawan menambahkan Peggy adalah orang pertama yang melakukan pelecehan seksual terhadap Vina. Tujuannya di mana pada saat kejadian? Di Katapang. Di Katapang. Saya di Katapang. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada, sama sekali. Saya rela mati. Saya rela mati, Pak. Saya rela mati. Karena saya tidak pernah bersalah. Keterangan yang tadi benar. Nah, jadi memang PS merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, kalau mereka dibilang non-tracker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain, dan jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki di belakangnya ada korban yang wanita Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih Ramadhani menyangkal tudingan warganet soal dirinya adalah salah seorang terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Menurut Ramadhani, ia masih berusia 11 tahun saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi tahun 2016 silam. Putra mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Ramadhani Purwadi Sastra, menjelaskan saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu, dirinya masih berusia 11 tahun dan masih duduk di bangku kelas 5 SD. Ramadhani menegaskan dirinya tidak termasuk salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu kakak Ramadhani, Satria Robi Saputra, menyebut adiknya terus dikait-kaitkan oleh warganet dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki lantaran nama adiknya memiliki kesamaan dengan salah satu pelaku yang sebelumnya menjadi DPO, yakni Dani. Padahal nama panggilan sehari-hari Ramadhani adalah Rama. Ini yang foto terakhir ya Bu ya? Dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, anak pejabat petinggi gitu, petinggi di Cirebon. Nah, disangkut pautkanlah saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.